Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 1 Kempas, yang juga merupakan ketua dari komunitas belajar kita. Kemudian untuk Bapak dan Ibu, rekan-rekan majelis guru yang berkesempatan hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pelaksanaan kegiatan rutin kita, yaitu Kombel, yang pada hari ini akan membicarakan tentang budaya positif. Dan selain dari kegiatan rutinitas kita pembelajaran pada komunitas belajar kita, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah, pada hari ini juga saya sebagai CGP Angkatan 9 akan mencoba untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai salah satu tugas yang harus dipenuhi dalam CGP Angkatan ini. Baiklah Bapak Ibu, segera kita mulai saja acara kita pada hari ini. Tapi mungkin untuk sedikit menghangatkan suasana kita pada hari ini, kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Oke, kita coba close, open, 1 clap, 2 clap, 3 clap, open. Ya, kita udah dapat 1 ya. Kayaknya Bapak karena baru datang jadi kurang fokus ya Pak. Oke, kita lanjutkan. Right hand, 1 clap, open, close. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, oke. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Nah, jadi untuk pembelajaran mengenai budaya positif ini akan ada beberapa hal yang akan kita bicarakan, yaitu pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi salah satu budaya positif adalah pembelajaran dengan paradigma baru, di mana dengan pembelajaran IKM ini kita lebih mengutamakan kepada dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Apa sih perbedaan paradigma baru dan paradigma lama? Oke, Bu Mislina. Oke, terima kasih Bu Mislina. Memang itu jawaban yang sangat tepat sekali Bapak Ibu. Jadi untuk pembelajaran paradigma baru ini, kita memang kita merancang suatu pembelajaran yang memang berpusat kepada siswa. Jadi berbeda dengan paradigma lama di mana kita menjadi tokoh utama dalam pembelajaran, tapi di paradigma baru kita lebih mengutamakan siswa kita. Dan di sini mungkin yang akan lebih kita angkat adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para pelajar atau peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini yang dimaksud dengan paradigma perubahan itu adalah cara kita menerapkan suatu pembelajaran di kelas. Yang dulunya berpusat pada guru, sekarang kita akan mencoba dengan paradigma berpusat kepada siswa kita dengan memahami kebutuhan-kebutuhan siswa kita. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang telah disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Dan di sini terdapat beberapa contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila yang tentunya sudah tidak asing lagi untuk kita. Jadi nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila itu yang disebut dengan dimensi pelajar Pancasila. Kalau tidak salah kemarin kita memang sudah menyusun kesepakatan kelas kita masing-masing. Nah, itu baru sebatas kesepakatan.
Nanti akan berbeda dengan keyakinan kelas. Karena sebuah keyakinan kelas akan disusun dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita akan menggunakan kosakata ini untuk penyusunan keyakinan kelas. Kemudian di situ dalam penyusunan keyakinan kelas kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang bermakna negatif. Jadi kita langsung membuat kalimat yang positif. Dan keyakinan kelas itu akan kita bentuk dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan. Baik, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ada berapa ya kebutuhan dasar kita? Ayo. 3. Tiga. Kebutuhan primer, sekunder, tersier. Oke, ternyata Bapak Ibu yang sudah kita sampaikan tadi itu baru termasuk 1. Kebutuhan yang kita sebutkan itu baru kepada yang nomor 1, bertahan hidup. Untuk makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan itu kebutuhan dasar kita yang pertama. Kemudian kebutuhan dasar kita yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi pada dasarnya kebutuhan dasar manusia ini akan berlaku kepada anak-anak kita, peserta didik kita. Setiap apa yang mereka lakukan di kelas itu akan berdasarkan kebutuhannya sebagai manusia. Misalnya seorang anak mengganggu temannya untuk mendapatkan kesenangan, tentu akan kita lihat berarti di situ dia membutuhkan sebuah kesenangan. Dan selanjutnya selain dari kasih sayang dan rasa diterima, ada juga kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kalau kebutuhan akan kebebasan, di sini siswa ataupun kita sendiri memilih untuk mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, serta mampu mengendalikan arah dirinya. Berarti di sini dia tidak mau terkontaminasi ya, sudah berani untuk berdiri sendiri. Next, yang kelima, kesenangan. Mungkin bisa masuk ke sini juga ya Pak Eko ya. Kebutuhan dasar akan kesenangan. Bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Mungkin dengan hal tersebut, Pak Eko mendapatkan suatu kebahagiaan, kesenangan ketika anak-anak itu menggunakan apa yang sudah diciptakan Pak Eko. Oke, selanjutnya ada lagi motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku anak-anak kita ada 3 Ibu-Ibu. Yang pertama, kalau yang dari ekstrinsik, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini banyak sekali ya anak-anak kita yang melakukan suatu peraturan sekolah, ini baru sebatas menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau contoh yang ini kira-kira apa ya Ibu-Ibu? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bentuk penerapan di kelas ya, reward. Iya, anak-anak kita mungkin melakukan sesuatu itu dengan harapan dapat nilai tinggi, dapat pujian dari bapak guru. Jadi motivasi intrinsik yang sebenarnya harus kita tanamkan pada diri anak kita, di mana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pertanyaannya, yang sering kita lakukan kepada siswa kita, tindakan yang kita berikan kepada siswa kita, termasuk hukuman atau konsekuensi? Kayaknya konsekuensi ya. Sekarang sudah mulai konsekuensi karena sudah mulai belajar. Ada pendapat lain? Memahami konsekuensi, kita berubah lebih ke konsekuensi. Kalau menurut Pak Eko mungkin memberikan pendapat Pak Eko, yang kita lakukan lebih kepada hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut dari pandangan saya lebih banyak ke konsekuensinya, karena tindakan tersebut langsung menuju kepada rencana dan sebagainya. Oke, menurut pendapat saya, kita lebih pada ke konsekuensi. Karena apa? Di sini sudah terencana, kemudian disepakati sesuai peraturan. Mungkin Bapak dan Ibu masih ingat kita sudah menyebarkan peraturan-peraturan sekolah yang kemudian sudah diketahui oleh orang tua. Jadi itu adalah sebuah kesepakatan yang sudah kita lakukan terhadap murid kita dan kepada orang tua. Jadi kalau mereka melakukan sesuatu, dalam penerapannya ketika kita memberikan suatu hukuman, itu bukan lagi hukuman tapi sudah konsekuensi karena sudah dibicarakan sebelumnya. Jadi alhamdulillah kita sudah pada tahap yang kedua. Tapi mudah-mudahan setelah pembelajaran ini kita akan bisa meningkatkan diri kita pada yang ketiga, restitusi. Restitusi.
Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, dan di sini prosesnya secara kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, sebenarnya kalau untuk restitusi ini saya rasa kita juga sedikit banyak pernah sudah melaksanakannya. Hanya saja mungkin pada kasus-kasus tertentu saja yang baru kita lakukan. Mungkin untuk kasus yang mungkin sifatnya urgent dan agak berat, kita sudah menggunakan restitusi. Bagaimana kita memperhalus suatu masalah itu tidak secara gamblang lagi. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru yang mesti kita pahami. Posisi kontrol yang pertama penghukum. Posisi kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini juga sering kita lakukan sepertinya. Jadi sedikit agak melankolis gitu kan. Bagaimana sih supaya anak itu mendengarkan kita, ya menyadari kesalahannya. Kemudian ada lagi yang posisinya sebagai teman. Apakah Bapak Ibu pernah menerapkan pelaksanaan posisi kontrol guru sebagai teman? Belum pernah? Belum pernah? Ada yang sudah pernah? Kalau saya sudah pernah. Posisi kontrol teman ini, Bu, sebenarnya dari satu sisi positifnya ada juga sih, karena kita lebih dekat dengan anak. Kita lebih dekat dengan anak, jadi itu positifnya. Cuman negatifnya juga ada. Kadang-kadang karena kita sudah terlalu dekat dengan dia kadang-kadang tidak menganggap kita sebagai guru. Kadang-kadang kok jadi kayak temannya, kayak sahabatnya. Nah itulah kurang lebihnya dari pelaksanaan posisi kontrol guru sebagai teman tadi. Kemudian yang selanjutnya sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau ini kita tetap dekat dengan anak, hanya saja kita tetap menerapkan peraturan. Contohnya misalnya Pak Eko menerapkan sebuah pemantauan kepada anak peserta didik kita ya, untuk anak yang tidak mengerjakan tugas. Tapi Pak Eko di situ akan mengadakan pemantauan. Nanti kalau kamu sudah mengerjakan tugas, baru Bapak kasih nilai. Nah itu posisi Pak Eko sudah di sini, di pemantau. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Inilah yang seharusnya semestinya kita lakukan. Tapi ya balik lagi ke diri kita, sangat susah untuk naik ke tingkat 5. Jadi mungkin kita yang kemarin di penghukum atau pembuat rasa bersalah, mungkin setelah pembelajaran ini kita bisa naik kelas dulu. Tidak langsung ke naik kelas ke manajer, mungkin sebagai pemantau dulu. Jadi sedikit demi sedikit dengan mempelajari budaya positif, kita sudah bisa menerapkan dan mengaplikasikan dalam diri kita sendiri. Oke, sekarang kita akan masuk pada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Iya, di sini kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kemudian kalau kita memposisikan kita sebagai pembuat rasa bersalah, kita akan melakukan hal ini. Ini juga sering kali juga ya, sering. Udah dibilangi berapa kali, Bapak harus kasih tahu kamu. Kamu selalu saja mengecewakan Bapak dan Ibu. Itu posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Yang selanjutnya, posisi kontrol guru sebagai teman. Jika kita memposisikan diri kita sebagai teman, kita akan bilang kepada anak kita, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu. Kita lanjutkan, kemudian posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah di sini sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah jadi di sini kita tidak hanya sebatas memberikan suatu tindakan saja pada anak kita, tapi kita punya dasar. Karena sebelumnya sudah ada kesepakatan, sudah ada peraturan. Nah ini sudah sebagai konsekuensinya. Oke? Posisi kita yang paling inti adalah sebagai manajer. Berat? Tentu berat. Berat sebagai manajer, karena di dalam posisi kontrol kita sebagai manajer, kita ini di sini hampir sama dengan segitiga restitusi ya penerapannya Bu Tarmina ya. Jadi kita di sini harus tahu kesalahannya, kemudian bagaimana kita memperlakukan anak tanpa hukuman. Dan kemudian kita akan mengusahakan kepada anak bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Posisi kontrol sebagai apa aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai rasa bersalah, Bu. Oke, sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang selanjutnya itu sebagai manajer. Oke, manajer. apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kita sudah memberikan pilihan pada anak kita. Berarti ini posisi sebagai manajer. Sekarang di sini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Dengan keyakinan, berarti siswa kita di situ sudah punya motivasi intrinsik, Bapak Ibu. Kalau peraturan, mereka hanya sebatas peraturan saja. Mungkin akan kembali ke tadi yang motivasi perilaku manusia.
anak-anak kita mengerjakan suatu peraturan yang sudah kita tentukan tadi cuma untuk menghindari hukuman supaya dapat nilai. Cuma seperti itu saja. Jadi kita akan mengubah yang motivasi eksternal tadi menjadi sebuah motivasi internal. Maka di situ kita akan menyusun sebuah keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini disusun berdasarkan kebajikan universal yang tadi sudah kita tayangkan di slide sebelumnya. Kemudian selanjutnya segitiga restitusi yang terakhir. Segitiga restitusi adalah suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan di mana di sini untuk segitiga restitusi ini kita melakukan 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini bisa beberapa pertanyaan kita ajukan kepada murid kita. Berbuat salah itu adalah hal yang wajar. Jadi setelah dia mendengarkan kata-kata kita ini, dia tidak langsung down. Dia akan masih tetap mungkin bisa tetap tenang. Kemudian bisa juga tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa mengatakan itu pada anak-anak kita. Itu pada tahap menstabilkan identitas. Oke, next untuk tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Untuk validasi tindakan yang salah, di sini kita menggali alasan anak-anak itu melakukan suatu kesalahan itu apa. Alasan tindakan dia itu apa. Mungkin bisa kita menanyakan kepada anak, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian tahap yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini bisa kita lakukan kalau kita sudah membuat keyakinan kelas tadi, udah mempunyai kesepakatan kelas tadi atau kesepakatan sekolah. Oke, sekarang kita akan masuk pada contoh penerapan segitiga restitusi. Mungkin di sini saya akan menghadirkan sebuah kasus. Saya minta kepada Ibu Miss Lina mungkin untuk membacakan kasusnya. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, yaitu Ibu Eni. Ibu beritahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Jadi kasus yang sudah kita hadirkan Bapak Ibu, di sini posisi kontrol gurunya sebagai apa ya? Beda-beda perannya. Kalau Ibu Eni di situ ada mengatakan, ayolah kerjakan tugasnya, tolong bantu ibu. Berarti itu sebagai teman, sebagai Ya. teman. Boleh Ibu Eni, boleh posisi Ibu Santi. Kalau Ibu Eni itu karena ada kata tolong bantu ibu ya, berarti sebagai teman. Ya, di sini kita mendapatkan satu posisi kontrol guru. Ibu Eni, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Itu berarti posisi dia sebagai teman, memposisikan sebagai teman. Kalau sekarang ini kan kasusnya kan Ibu Santi yang memanggil anak-anak ini ya. Ibu Santi memanggil kedua anak ini, kemudian menanyakan masalahnya apa, kemudian ya posisinya sebagai apa? Manajer. Oke, sebagai manajer. Sudah menerapkan restitusi. Nampak di sini mulai dari awal mereka menanyakan apa, kemudian pada tahap akhirnya mereka juga menanyakan kalau begitu solusi apa yang bisa kalian hadirkan. Ya, di situ posisi Ibu Santi memang sudah menerapkan segitiga restitusi. Beliau sudah mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer. Bagus. Memberikan saran kepada Bu Santi untuk melengkapi restitusi validasi tindakan yang salah dengan menanyakan mengapa mereka melakukan itu sehingga bisa mencari solusi yang tepat. Nah, kita panggil ya, berdiskusi runding gitu. Nah, terima kasih. Mungkin itu. Bertepuk tangan, tangan diputar-putar,
peganglah bahu, tangan diputar-putar. Tiga. Diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar. Oke. Ya, kepada Ibu Uci dan Ibu Misrina, silakan untuk mensimulasikan penerapan segitiga restitusi. Ibu ingin bertanya di mana rumah kamu? Rumah saya jauh, Bu. Perjalanan dari rumah ke sekolah 1 jam. Jauh ya. Tadi pagi bangun jam berapa? Bangun jam 6. Persiapan tentu harus lebih cepat lagi seharusnya bangunnya ya. Tidurnya jam berapa tadi malam? Saya tidur tadi malam jam 12, Bu. Begadang, Bu. Sering ya begadang kalau malam? Iya, Bu. Kerjakan tugas banyak, Bu. Selain malam ada nggak waktu kamu untuk mengerjakan tugasnya? Jadi kalau habis jaga adek, saya langsung mengerjakan tugas gitu, Bu ya. Tidak sampai perlu bergadang kan? Ya, Bu. Untuk selanjutnya, saya usahakan saya datang tepat waktu, Bu. Nanti ke depannya saya tidak lagi begadang mengerjakan tugasnya. Ya, saya cicil sedikit-sedikit biar tidak bisa begadang di malam harinya lagi, biar bangun paginya juga lebih awal. Ibu percaya dengan kamu, Ibu pegang janji kamu, semoga tidak mengulangi lagi ya. Ya, Bu. Silakan duduk. Oke, give applause. Ya, silakan Pak Ego. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang telah disampaikan tadi, saya sedikit menanggapi masalah keyakinan kelas dari orde lama ke orde yang baru. Paradigma ya. Ya, maaf, ini hanya sebagai intermezzo ya. Paradigma yang lama dengan paradigma yang baru, Bu. Paradigma yang lama mengatakan bahwa itu adalah peraturan kelas, sedangkan paradigma yang baru itu keyakinan kelas. Jika peraturan paradigma yang baru itu diterapkan, kemudian ada pelanggaran, apa tindakan guru? Oke. Dari pertanyaan Pak Eko tadi, ini masalah paradigma baru dan paradigma lama. Ya. Oke, kalau saya menanggapi sedikit dari Pak Eko tadi mengenai paradigma baru dan paradigma lama tadi, walaupun sekecil apapun kasusnya, hanya tadi melanggar membuang sampah tadi ya, itu kan sudah keyakinan kelas tadi, sudah keyakinan kelas. Jadi sekecil apapun masalah yang kita hadapi dari siswa kita tadi, sejatinya kita harus tetap menerapkan segitiga restitusi. Kita panggil anaknya. Kenapa? Apakah kamu tahu kenapa kamu ibu panggil kemari? Kira-kira apa kesalahan kamu? Kita bangun dulu. Kita jangan langsung kamu bangun sama sembarangan, jangan langsung gitu Pak Edi. Tapi kita membangun dari dia dulu, menyadari kesalahan kamu tuh apa. Tahu tidak kesalahan kamu apa? Jadi dia akan berpikir, oh iya Bu, tadi saya buang sampah sembarangan. Itu baru tahap pertamanya. Kemudian pada tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah, kita tanyakan lagi. Nah, sekarang Ibu pengen tahu alasan kamu melakukan itu kenapa? Alasan kamu buang sampah sembarangan apa? Jawaban itu harus dia temukan dalam dirinya sendiri. Saya lupa Bu, atau saya pengen cepat Bu,
tong sampahnya jauh, Bu, itu kan alasan dia. Dan untuk tindakan akhirnya sama dari dalam pelaksanaan segitiga restitusi tadi, kita akan tanya. Nah, kalau misalnya nih tadi alasan kamu melaksanakannya karena tong sampahnya jauh. Kira-kira kamu punya solusi tidak untuk permasalahan kamu itu? Kita tanya lagi ke dia, Pak Edi. Pak Eko. Jangan kita yang menawarkan, karena kalau kita yang menawarkan, itu akan menjadi sebuah paksaan untuk dia. Tidak akan lahir dari dirinya dia. Tapi mungkin dia punya solusi. Baiklah, Bu, kalau gitu saya simpan sampahnya di kantong dulu, Bu, ya, atau nanti saya taruh di laci dulu. Nanti pas jam istirahat baru saya buang ke sana. Boleh. Dengan seperti itu dia akan menyadari dari dirinya sendiri. Oh, berarti aku nanti besok seperti ini. Jangan kita yang mengasih solusi. Kalau kita ngasih solusi, bisa jadi itu setengahnya nanti menjadi pemaksaan untuk dia. Tetap kita kembalikan pada dia. Apa solusi yang kamu bisa pikirkan dari masalah kamu apa? Iya. Dia sadar kesalahannya apa. Kita tanya solusinya apa. Tapi nggak punya solusi dari dia. Kita tunggu misalnya. Kita gali terus sampai beberapa kali pertemuan dengan hal yang sama. Mereka sadar mereka salahnya kenapa. Kenapa kita marah, mereka sadar semuanya. Tapi kita tanya, jadi solusinya apa? Kamu maunya seperti apa? Tapi tidak bisa mereka mengutarakan itu. Gimana caranya? Oke. Baik, sebelum saya jawab, mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya. Bu Miss Lina mungkin? Silakan. Balik lagi kita tanya apa keyakinan kelas dari yang sudah disepakati itu. Jadi kita gali lagi apa-apa saja yang sudah mereka sepakati dan mereka yakini. Kalau sudah tahap keyakinan kelas itu sudah ada rasa kesadaran dalam diri dia. Nggak apa-apa. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Miss Lina. Apakah rekan-rekan lain ada yang mau menambahkan? Menyambung dari Ibu Miss Lina, kalau memang ada keyakinan kelasnya, berarti kita kembalikan ke keyakinan kelas dulu. Kalau belum dibuat, nah mungkin kita bisa action membuat keyakinan kelas. Itu satu. Kalau seandainya keyakinan kelas itu sudah ada, dikembalikan, ternyata juga masih diam juga. Saya rasa kita boleh kok meluangkan waktu di hari yang lain. Kalau secara saya pribadi menanggapi dari permasalahan yang Ibu Opi hadapi tadi, nah jadi kita mungkin di sini sebagai posisi guru, kita kembali mengingatkan pada mereka tentang keyakinan kelas. Kita korek sedikit. Ayo, kira-kira nih dari permasalahan kamu tadi sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Kalau tidak, kemarin gimana? Kan itu tentu kita sudah sedikit menggali. Kita sedikit menggali, sedikit memberikan clue sama dia. Nah, setelah mereka memberi solusi, ya baru kita nanti memantau. Atau kalau bisa sebagai manajer lah. Oke, saya rasa itu. Gimana Bu Opi? Oke, baiklah Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk pertanyaannya, terima kasih untuk partisipasinya pada pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan mulai besok kita sudah bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Salah satunya dengan merubah tadi kesepakatan kelas kita menjadi sebuah keyakinan kelas. Dan kemudian mungkin mudah-mudahan setelah ini kita akan bisa memposisikan diri kita sebagai pemantau atau sebagai manajer dalam dalam penyelesaian kasus anak-anak kita, dan sebisa mungkin kita coba untuk menerapkan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, saya rasa cukup sekian. Saya mohon maaf untuk segala kekurangan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.